Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, saya di sini mau berbagi tentang pijat refleksi atau pijat pada umumnya sebagai salah satu media untuk membantu program kehamilan. Sebelumnya saya mau cerita sedikit dulu pengalaman saya sendiri, pengalaman pribadi, bahwa pada tahun 2014 eh, itu saya menikah bulan Mei 2014. Terus ya biasalah setelah kita menikah tentu di masyarakat atau di rumah atau di teman-teman di lingkungan kita ditanya, udah ngisi belum, udah dapat belum. eh, Meskipun sepertinya pertanyaan yang lazim, tapi di sisi lain ternyata itu sangat gimana gitu ya, sedikit memberi beban kepada kami waktu itu. Nah, dan kadarullah ternyata kami itu tidak, setelah menikah itu tidak langsung dapat gitu, tidak langsung eh, ngisi istri saya. Eh, tapi kami harus menunggu sekitar eh, setahun kurang, atau ya lebih kurang setahun, itu dalam keadaan kosong. Nah, dalam kekosongan itu kami berupaya tuh melakukan beberapa hal, baik itu ya apalah kata orang, kan namanya kita berusaha, kadang apapun yang dikatakan orang kita eh, cepat-cepat ingin mencoba gitu loh, ingin ingin punya hasil yang secepatnya gitu. Setelah melakukan berbagai hal termasuk pengobatan tradisional dan sebagainya, yang pada akhirnya saya kurang setuju, kurang sepaham dengan jalan itu karena satu dan lain hal. Akhirnya singkat cerita, ada teman yang cerita kalau ada salah satu terapi refleksi katanya. Terapi refleksi ini bikin apa ya, dari cerita itu saya jadi penasaran gitu loh, pengen mencoba apa ya terapi refleksi ini gitu. Nah, singkat cerita akhirnya saya pun menggali tuh tentang refleksi itu dari searching di internet, lihat-lihat YouTube dari teman-teman yang udah bikin konten tentang pijat refleksi, dan saya juga cari literatur-literatur di perpustakaan, eh, dan dengan modal pengetahuan yang seperti itu, yang dari otodidak itu, akhirnya karena bahan praktikumnya adalah diri saya sendiri dan istri, saya pun mengamalkan deh itu apa, pijat refleksi itu. Nah, dan alhamdulillah setelah satu dua kali melakukan pijat refleksi eh, terhadap titik-titik tertentu di kaki kami, itu perubahannya sangat signifikan gitu loh, bahwa yang biasanya ada masalah di pinggang itu, istri saya sering sakit-sakit pinggangnya itu eh, berkurang, dan begitupun saya rasa-rasa tidak nyaman di sekitar pinggang itu juga berkurang. Nah, walaupun memang ketika dilakukan terapi itu sakitnya luar biasa ya. Dan ini yang bikin orang kebanyakan nggak sabar karena rasa sakit yang ditimbulkan karena pijat refleksi ini beda sama pijat-pijat pada umumnya. Rasanya seperti langsung ke otak gitu sakitnya itu. Nah, alhamdulillah sekitar sebulan melakukan terapi, akhirnya istri saya positif. Nah, dari sana saya pun mencoba share kepada, berbagi ke teman-teman yang punya masalah sama dengan saya. Dan ini setelah lebih kurang 7 tahun dari
pengalaman itu tentu pengalaman saya pun bertambah, ya pengalaman bertambah, ilmu bertambah, ditambah lagi dengan pengetahuan-pengetahuan lain tentang pijat. Akhirnya ya saya putuskan deh, saya berbagi sama teman-teman, mana tahu ada yang punya masalah sama atau bahkan lebih, apa ya, lebih diuji kesabarannya ya. Karena banyak tuh dari teman-teman yang cerita, atau dari cerita-cerita yang saya dengar bahwa ya bahkan sampai setahun, nunggu setahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai sekarang setelah menikah itu belum diberi keturunan, belum belum dapat rezeki keturunan lah ya. Nah, mudah-mudahan nih dengan, berbagi ini, teman-teman yang membutuhkan, apa ya, yang mungkin udah capek ya ke sana sini, udah, melakukan berbagai upaya, eee, kalau untuk, secara medis mungkin, butuh biaya yang lumayan ya. Nah, saya nyoba kasih solusi nih, saya akan tunjukin, apa-apa aja yang bisa dilakukan dalam proses, pemijatan untuk program kehamilan ini. Nah, untuk video kali ini saya khususkan terlebih dahulu untuk, titik-titik refleksi untuk, persoalan reproduksi baik pria maupun wanita. Semoga bisa membantu dan mohon share teman-teman ke teman-teman kita yang membutuhkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya dibantu sama si kakak, buat memperagakan, bagaimana tindakan kita terhadap, proses pemijatan dalam rangka membantu program kehamilan. Yang pertama, dipersiapkan adalah posisi pasien, bisa duduk seperti ini selonjoran atau bisa terlentang. Selanjutnya kakinya diluruskan menghadap ke kita. Lalu bisa siapkan, pelumas, bisa minyak zaitun atau lotion, mana yang nyaman bagi pasien. Selanjutnya ini berhubung karena si kakak nggak suka pakai itu pelumas, maka lagian saya juga hanya menunjukkan titik-titik dan teknik pemijatannya, maka kami kali ini tidak menggunakan pelumas. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita, walaupun yang dituju ada titik tertentu khusus organ reproduksi, tapi kita di awal ini akan tetap menyentuh semua titik refleksi, yaitu kita melakukan pemijatan secara umum untuk pelemasan dan membantu relaksasi. Jadi ketika mencapai titik yang intinya nanti pasien tidak kaget ya. Baik, kita lakukan pemijatan secara umum terlebih dahulu. Ini untuk pengantar yang memudahkan kita memahami. Titik refleksi itu sebenarnya simpel. Ini bagian kepala semua, ya. Mulai dari sini ke atas, jari-jari, mulai dari ini. Kalau kita bagi kaki ini bisa menjadi bagian kepala, dada, perut, dan bagian bawah. Bagian bawah ini termasuk nanti panggul dan dubur dan sekitarnya. Oke, kita pijat terlebih dahulu. Kita pijat di bagian organ perut. Kita stimulus ginjal, selanjutnya usus,
usus besar, usus kecil. Ini untuk pembuangan. Hati pada kaki kanan. Juga di bawahnya sedikit ada pankreas. Ini dada, paru-paru, paratiroid, saraf pusat di kepala ya. Ini untuk masalah-masalah di kepala. Juga kita lakukan stimulus agar membantu pasien agak lebih rileks. Oke. Selanjutnya juga kita pijat di bagian dalam kaki. Ini mengacu kepada mulai dari tengkuk, panjang tulang punggung belakang ini ada di sini. Nah, di sini itu pinggang. Terus di belakang ini itu tulang ekor. Jadi simpelnya seperti itu ya. Untuk titik refleksi pada yang mengacu tepat kepada reproduksi pada organ maupun kelenjar reproduksi, itu kita pijit di sini, di bawah mata kaki bagian dalam. Untuk memijatnya bisa dilakukan dengan jempol seperti ini, terus diarahkan ke atas. Ini kalau bermasalah maka akan terasa ada yang mengganggu di sekitar sini. Mengganggu maka dan rasanya kadang sakit, kadang tidak nyaman pada pasien. Tapi ini diteruskan sampai sakitnya berkurang. Nah, selanjutnya dipijat juga di bagian luar bawah mata kaki dengan cara yang sama, diarahkan ke atas. Jadi kebanyakan teknik pada pijat refleksi ini mengarahkan tekanan menuju ke jantung. Jadi dari bawah atas ini mengarah ke jantung. Atau diputar juga bisa. Nah, ini kalau di bagian dalam mata kaki dan bagian luar mata kaki itu sama, ya maksudnya itu mengacu kepada masalah reproduksi. Jadi alat reproduksi maupun kelenjar reproduksi. Jadi kita berlakukan terhadap keduanya, kaki kanan maupun kaki kiri. Itu sama dengan teknik yang sama, yaitu memulai dari menstimulus secara umum. Selanjutnya juga dipijat di bagian atas sini ya. Ini juga mengarah ke jantung. Selanjutnya oke, nah. Geli, nggak sakit kan? Setelah kita melakukan pemijatan secara umum sebagai stimulus, lalu kita mengejar sasaran yang intinya, yaitu
eh, organ reproduksi maupun kelenjar reproduksi yang ada di dalam bagian bawah mata kaki bagian dalam dan di bagian bawah mata kaki bagian luar. Namun pada kenyataannya nanti akan ada beberapa persoalan-persoalan yang eh, pada masing-masing orang itu berbeda secara teknis. Seperti misalnya persoalan di bagian reproduksinya dipicu oleh masalah di ginjal. Nah, maka itu terasa ketika kita melakukan pemijitan. Kalau ada masalah di sana, maka kita explore juga di sana. Nah, begitu. Jadi kadang ada juga yang karena masalah di lambung, maka kita explore juga di bagian lambung itu, di bagian perutnya, tepatnya di sini. Ya. Nah, kita explore juga di sana. Jadi ada juga yang karena karena stres dan sebagainya, itu bisa juga kita bantu dengan menstimulus di bagian kepala seperti otak kecil, otak besar, saraf-saraf pusat sakit kepala. Nah, itu bisa membantu untuk proses relaksasi. Nah, sekian saja video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon bantuannya untuk di-share dan support kami. Mudah-mudahan kita bisa memberi manfaat lebih banyak orang, ya Kak ya, insya Allah. Pada video selanjutnya akan saya ajarkan teknik pemijatan yang lain. Jadi kami tidak hanya menggunakan refleksi, tapi juga ada teknik pijat yang lain dalam rangka tetap masih sama, yaitu untuk pijat sebagai media membantu program kehamilan. Oke, thank you.